Jika di zaman tabi'in dulu ada Uwais Al-Qarni, maka di zaman sekarang ada yang bernama Imaduddin Al-Qarni. Keduanya sama-sama tidak dikenal di dunia nyata, namun bedanya, Uwais Al-Qarni terkenal di langit yang dihuni para malaikat, sedangkan Imaduddin Al-Qarni terkenal di langit medsos yang banyak dihuni manusia-manusia yang tidak jelas alias maya. Imaduddin Al-Qarni yang dalam penelitiannya yang katanya ilmiah, telah membatalkan nasab klan Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Hanya berdasar satu kitab utama dia menyatakan, bahwa Abdullah atau Ubaidillah bukan putra Ahmad Al-Muhajir. Satu kitab itu adalah Al-Syajarah Al-Mubarakah, kitab yang masih kontroversial antara karangan Al-Fahru yang Sunni dengan Al-Fahru yang Syiah. Dengan alasan tidak ada kitab sejaman atau yang lebih tua dari Al-Syajarah Al-Mubarakah yang menyebutkan Ubaidillah sebagai putra Ahmad Al-Muhajir, Imaduddin Al-Qarni pun membatalkan nasab seluruh klan Ba'alawi. Dengan mengikuti jejak Murad Syukri dan Al-Shibami, Imaduddin Al-Qarni menyerang klan Ba'alawi habis-habisan. Meski bukti sejaman telah disodorkan, baik berupa rantai sanad periwayatan hadis maupun situs peninggalan sejarah, Imaduddin Al-Qarni tidak mau menerimanya. Dengan mengatakan manuskrip palsu dan sanad halu, Imaduddin Al-Qarni merasa, dialah orang yang paling alim dan paling benar dalam ilmu nasab, sehingga tim horenya memberikan gelar mujtahid ilmu nasab kepadanya. Apakah Imaduddin Al-Qarni ini seorang ulama nasab? Siapa gurunya dalam mempelajari ilmu nasab? Ataukah dia hanya berselancar di dunia maya dan berkutik pada kitab-kitab nasab yang dimilikinya di dalam kamar? Lalu apa bedanya dia dengan Albani, yang hanya berkutik di dalam perpustakaan tanpa guru, lalu mendeklarasikan dirinya sebagai seorang muhadis? Albani membatalkan hadis-hadis yang telah disyahihkan oleh para ulama hadis zaman dahulu, dan seolah-olah mengencingi kitab mereka yang selama ini menjadi rujukan para ulama hadis setelah beliau-beliau. Begitu juga dengan Imaduddin Al-Qarni, dengan penelitiannya yang katanya ilmiah itu, semua kitab nasab yang di dalamnya mengisbat nasab Ba'alawi, seakan tak berguna, dan layak untuk dibuang ke tempat sampah atau dibakar. Padahal para ulama nasab tersebut adalah para ulama sikoh, teliti dan menjadi panutan para ulama nasab. Kitab-kitab karangan mereka telah diuji kesahihannya oleh para ulama nasab, sebagai kitab yang layak dijadikan rujukan dalam mempelajari ilmu nasab. Sedangkan Imaduddin Al-Qarni ini siapa? Bukan ulama nasab, tak punya guru khusus tentang ilmu nasab, lalu mengarang sebuah penelitian yang katanya ilmiah yang membatalkan nasab Ba'alawi. Bila diteliti lebih jauh, karya dia itu hasil cuplikan dari internet dan karya-karya atau pendapat dari para ulama Wahabi, yang memang sangat membenci dakwah keturunan Ba'alawi. Apakah karya Imaduddin Al-Qarni ini pernah diuji untuk bisa dikatakan sebagai karya penelitian yang ilmiah? Karya itu tidak pernah diuji oleh pihak yang kompeten dalam ilmu nasab. Jangankan diuji, diajak diskusi untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya saja, si Imaduddin Al-Qarni ini selalu kabur dengan berbagai alasan. Dia lebih suka bermain di balik layar, dengan mengajukan pion-pionnya untuk menanggapi secara langsung para penggugat hasil penelitiannya itu. Padahal dengan sombongnya dia pernah sesumbar, siap untuk diajak debat 3 hari 3 malam untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya itu. Tapi nyatanya, setelah tantangannya diterima oleh beberapa pihak, si Imaduddin Al-Qarni ini malah berkelit, bahwa yang berhak untuk menanggapi hasil penelitiannya adalah Robitoh Alawiyah. Dagelan macam apa ini? Setelah argumentasinya tentang bukti sejaman telah dipatahkan, si Imaduddin Al-Qarni dan tim horenya kemudian beralih menggaungkan tes DNA, untuk membuktikan keaslian nasab Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Hanya karena beberapa nama dari keturunan Ba'alawi yang berhaplogroup G, yang menurut Imaduddin Al-Qarni dan tim horenya adalah milik Yahudi Ashkenazi, mereka juga menyimpulkan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Karena keturunan Nabi harus memiliki haplogroup J1FGC. Padahal banyak dari sadah Ba'alawi yang memiliki haplogroup J1FGC.
Dan bahkan banyak dari Sadah non-Ba'alawi, yang mana mereka secara syahih sebagai keturunan Nabi, tapi tidak masuk dalam haplogroup J1 FGC. Misalnya Raja Maroko, yang secara kitab nasab syahih sebagai keturunan Nabi, berhaplogroup G, M201, digolongkan ke Yahudi Ashkenazi. Raja Jordania digolongkan ke Yahudi Chohanim dengan haplogroup yang sama persis dengan Banet Greenspan, pendiri famili Tre DNA, dengan haplo J, M267 dan puncak mutasi DNA yang sama di J, liter 858. Belum lagi keturunan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan keturunan Imam Musa Al-Kazim sama-sama digolongkan ke Yahudi Ashkenazi, dengan haplogroup J1, M172 dan J2, M267, sesuai hasil tes DNA mereka di famili Tre DNA. Bahkan 50 orang keluarga Wali Songo yang sudah tes DNA, dan ternyata hasilnya berhaplogroup O, M175, Cina Yuan, Mongolia, bukan J1, FGC 10500, Sayyidina Ali bin Abi Tholib, J, FGC 8702, Sayyidina Hasan, dan J, FGC 30146, Sayyidina Hussein, dan mutasinya. Apakah kalian masih percaya pada penggunaan tes DNA untuk mengisbat nasab seseorang atau klan? Itulah sekilas tentang sosok Imaduddin Al-Qarni, tokoh fenomenal akhir tahun 2023 yang membuat geger dunia permedsosan, tidak hanya di Indonesia bahkan dunia. Itulah si Imaduddin Al-Qarni, sosok yang tidak terkenal di dunia nyata, tapi terkenal di langit medsos.